Halo guys, balik lagi sama gua Dapra. Jadi buat video kali ini gue pengen review ini casing baru. Jadi gua baru ganti casing dari casing lama gua yang Venom RX Diamond S9 BTF yang V-Stang itu ke casing mid tower biasa yang mesh. Ini depannya mesh, sampingnya mesh. Ini adalah Paradox Gaming Twister V3. Nah ini jadi casing baru. Kayaknya gua cari di YouTube juga masih jarang yang review. Jadi sekarang gua mau coba review gimana sih pengalaman gua rakit PC di casing ini, sama gimana sih performanya. Nanti kita cobain benchmark. Oke, jadi untuk casingnya udah gue taruh di bawah, tapi kita kali ini reviewnya lesehan aja karena ya gue gak ada meja lagi, dan untuk casingnya karena susah ya, ruangannya kecil, jadi kita review casingnya di bawah aja lesehan, gak apa-apa. Kemudian ini di laptop gue udah nyatet apa aja sih kelebihan sama kelemahannya dari si casing Paradox Gaming Twister V3 ini selama udah gue pakai seminggu dengan ngerakitnya sendiri gitu. Jadi gue pengen ngerasain experience-nya gimana sih ngerakit komputer di casing ini gitu. Oke, mungkin nah untuk si boxnya dulu. Nah ini ada boxnya. Nah boxnya kayak gini. Ini untuk spesifikasinya juga ada di boxnya. Sebenarnya simpel aja boxnya. Kayak gini doang. Di dalamnya nanti di paket pembeliannya bakal udah ada foamnya juga di dalamnya. Nah, ada foamnya, tapi gak ada buku manual sama sekali. Jadi ya jatuhnya intuisi aja sih. Tapi kalau casing mid tower kan rata-rata gitu-gitu juga ya cara rakitnya. Jadi harusnya no problem, nggak masalah. Oke, jadi untuk casingnya sendiri, nah dia kayak gini, dia mid tower, tapi kelihatannya ini agak gede ya, soalnya sebenarnya bukan gede sih, dia tuh pendek sebenarnya. Dia mid tower tapi pendek, tingginya pendek. Nih, ada penggaris. Nah ini tingginya pendek, paling cuma berapa nih? Nah tingginya 43, panjangnya 40. Nah tapi si lebarnya ini yang lebar banget, 23. Nah buat casing mid tower ini sebenarnya 23 cm itu lebar banget. Nah kenapa lebar sebenarnya? Itulah yang jadi menurut gue jadi kelebihan dia, karena lebar jadi dia bisa muat fan sama cooler yang lebih besar. Jadi dia gak akan mentok ke si tempered glass ini. Nah kita lanjut dulu ke kelebihan yang pertama, yaitu harganya. Ini harganya murah banget. Jadi waktu gua beli itu di online itu cuman 475.000 ini harganya. Jadi murah banget buat casing yang support ATX. Terus di depannya, nah di sininya dia support fan 140 sebenarnya. Depan sini 140, kemudian belakangnya juga 140, atasnya ada bisa 140 juga. Tapi 140-nya cuman satu doang. Kayaknya dia karena nggak kurang panjang ke depan gitu, nggak dalam si casingnya, makanya dia cuman satu gitu. Cuman gue belum coba untuk fan 140 karena ya nggak nggak punya fannya. Nah kemudian kelebihannya dia toolless, jadi ini buat ngelepas kaca depannya, dia tinggal ada tabnya di sini, ya ditarik aja tuh. Nah dia lepasnya, jadi dia kacanya cuma segini, nggak sampai bawah kayak casing yang biasanya, karena nah di bawahnya itu ini mesh. Jadi dia modelannya mirip yang Lian Cool itu kan, yang Lian Cool 2, 3 kan dia di bawahnya mesh kayak gini ya. Nah tapi ini kelihatannya kan kayak bisa dibuka gitu ya, kayak bisa dibukain kayak gitu, tapi ini sebenarnya nggak bisa, dia solid. Jadi dia nempel ke yang bawahnya ini, shroud di atas PSU nya. Nah kemudian untuk support si fan yang di atas PSU ini dia cuman sampai 120, tapi cukup aja sebenarnya. Buat baut-bautannya itu dikasih di paket pembelian. Nah ini buat belakangnya itu dia sama toolless juga, pakai thumb screw. Terus dia captive, jadi dia gak akan copot. Nah nyangkut di tempat gini si screw-nya, jadi gak akan hilang. Nah
Tapi dia bener-bener poin ininya, nah itu cuman di akhir sini sama si captive thumb screw gini. Jadi dia gak ada hook lagi di sininya. Jadi kalau misalkan ada kabel yang tebal banget, dia bakal ngebulge gitu. Sama ini agak tipis juga sih sebenarnya. Cuman dia kebantu sama si lakukan besinya. Jadi gak akan terlalu parah lah bengkoknya. Nah di sini di belakangnya kabel manajemennya kayak gini, dia dalam. Kayaknya ini 2 cm nyampe deh. Terus hampir 2 cm, jadi dia dalam banget. Jadi misalkan kayak ini kabel gue pakai SU Adata Pylon SPG. Nah ini dia kan kabelnya gede banget yang buat 24 pinnya. Kabel yang ini kan gede banget, dia masih masuk aman, nggak masalah. Cuman dia yang agak anehnya tuh di bagian si ininya sebenarnya, si support buat fan depannya. Itu buat ngelepas si shroud ini, dia biasa yang metode tarik paksa dari depan. Jadi dia agak susah sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari kalian ada yang beli, saran gue buat ngelepasnya sebenarnya justru dibuka dulu si panel samping-sampingnya ini, terus si klipnya ditekan aja dari dalam. Jadi lepasnya manual dari dalam gitu. Soalnya kalau ditarik dari depan itu keras banget, takutnya patah atau gimana. Jadi ini mesh depannya, dia meshnya yang ultra fine gitu. Jadi kalau misalnya di tube gitu kerasa ada angin lewat gitu. Nah tapi dia gak dapat lagi dust filter. Jadi gak ada dust filternya lagi, cuman ini doang. Nah dia kan sebenarnya support di depannya tuh 140. Tapi menurut gua itu agak misleading gitu, agak sedikit scam. Kenapa? Nah karena dia kalau lihat dari depan, nah ini fan 120 dari ID Cooling, bukan fan bawaannya. Jadi ini tuh buat rail yang 120, yang paling dalam. Nah, yang 140 yang itu yang luar, yang ini sama ini. Kayaknya ini bolong-bolong buat 160 kayaknya. Saya belum dicoba. Kalau di boxnya sih gak ada tulisan dia support sampai 160, cuman sampai 143 di depan. Nah tapi kalau misalnya kalian perhatiin, ini aja pakai 120 dia udah agak keblok nih di bagian depan sininya. Terutama fan yang atas sama bawah, dia agak keblok sama si besinya. Apalagi yang 140 kan dia lebarnya segini. Nah, dia otomatis bakal keblok sama si bagian-bagian ini si fan-nya. Jadi yang tujuannya pakai fan 140 itu airflow-nya lebih bagus, dia malah keblok. Jadi sama aja lubangannya sama pakai fan 120. Nah itulah yang menurut gua kenapa mereka ngomong supportnya 140, padahal di sini kayaknya lebih baik dibilangnya support sampai 120 aja gitu, atau enggak sekalian aja papasnya lebih gede gitu. Atau kalau misalkan sebenarnya ini bakal jadi lebih mahal kalau misalnya pakai metode itu. Jadi dia metode yang kayak casing mahal kan, dia ada rail yang bisa digeser-geser. Kayaknya itu bakal lebih pas. Jadi dia bisa benar-benar 140-nya keutilisasi maksimal gitu. Si airflow-nya bisa beneran nyedot. Nah, awalnya gue mikir kenapa misalkan bisa jadi gitu sebenarnya ditaruhnya di depan, si fan-nya tuh di depan. Dari sini dipindahin ke depan gini. Jadi dia agak muncul di depan beneran dekat sama kan si mesh-nya. Nah, karena ini kan dia ada bolong ke depan gitu kan. Dia masuk gitu. Nah, cuman setelah gue ukur, karena fan yang ID Cooling gue ini tuh tebalnya 2,5 cm. Nah dia kalau misalkan dimasukin ke sini, dia mentok banget. Jadi dia bener-bener kena sama mesh depannya. Jadi agak kedorong gitu meshnya, mepet banget. Jadi gak bisa juga. Udah gitu, dia jadi routing kabelnya jadi aneh. Routing kabelnya jadi harus ke atas atau ke bawah si fan-nya. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kelihatan di sini ada
si bolong-bolong buat routing kabelnya ya. Tapi si bolongnya ininya tuh sebenarnya ketutupan sama si molding plastiknya. Nah, kalau dilihat model plastiknya, ini ada yang di luarnya, ini ada yang di dalamnya. Dia tuh tingginya sama. Nah, jadi otomatis kabel tuh gak bisa masuk ke sini. Gak bisa dari fan, misalkan dari fan yang di luar sini, terus belok ke dalam, ke bolong ini, itu gak bisa. Karena dia ketutupan sama si moldingnya. Jadi nanti moldingnya tuh pas masuk ini pas banget. Nanti kabelnya bakal kejepit sama si plastiknya ini. Jadi gak mungkin si fan-nya ditaruh di depan sebenarnya. Jadi itu agak aneh. Kayaknya ini kesalahan desain atau apa, mungkin kelewat, gak kepikirin, atau gak dikasih mereka sama 120 di dalam doang. Tapi overall sebenarnya ya 120 itu mayoritas fan yang digunain sama orang-orang, jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Itu salah satu menurut gue kekurangan, sebenarnya bisa disebut kelalaian lah ya. Kalau misalkan mereka ngomongin 120 aja supportnya, itu bukan kekurangan. Nah, terus ini dia panjang GPU-nya support sampai 310 mm. Ini di sini contohnya gue pakai Gigabyte 3070 yang OC. Dia panjangnya 29 cm, dia nyampe ke sini. Dia masih ada room sedikit dari fan yang 25 mili ke sini, masih ada space. Udah gitu anehnya di sini tuh kalau nggak tahu ya di sini kelihatan atau enggak, tapi di sini tuh kayak ada list di belakang sini tuh. Dia tuh seakan-akan ada tempat rel buat GPU sec bracket, tapi sebenarnya nggak dikasih. Jadi ini gue ngide aja beli GPU sec bracket yang di Tokopedia gitu, yang cuma 25 ribuan, terus gue tempelin jadi dia nahan si GPU-nya biar gak terlalu goyang-goyang, jadi kuat. Terus di sini juga bagusnya dia dikasih bolong khusus. Di sini ada bolong khusus buat si kabel GPU-nya. Nah, ini sebenarnya kabel GPU-nya enak jadinya. Dia tidak terlalu ngeband kemana. Apalagi kayak misalkan pin powernya PGA gua tuh dia terpisah, jadi dia nggak nyatu langsung sama si PCB-nya. Jadi dia agak ringkih gitu. Jadi lebih enak kalau misalkan dia ada jalur khusus buat ngerouting si kabelnya. Nah, selain itu, fitur yang gua suka lagi itu adalah ini nggak kelihatan sih ya, di sini ada banyak kabel banget gara-gara udah ini. Nah, tapi ini kan ada di sini ada hard disk cage-nya, ada hard drive cage-nya di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya ada hard drive cage di bawahnya. Nah, buat di harga 400 ribuan, dia si hard drive cage-nya itu bisa dipindah-pindah. Bisa dicopot, bisa ke depanin, bisa ke belakangin, atau dicopot. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai hard disk, itu bisa dicopot biar ada room lebih buat si kabelnya. Nah, cara nyopotnya gampang lagi. Di sini ada 2 thumb screw di bawah. Ada yang ini sama yang ini. Dia tinggal dicopot, nanti dia bisa dilepas. Dia juga bisa dipindah antara ke depan sini, mentok depan atau mentok belakang. Walaupun sebenarnya buat apa ya mentok belakang? Mending mentok depan aja gitu. Orang nggak mentok juga ke fan-nya. Paling kalau misalkan pakai radiator 360 di depan, itu baru bakal mentok si hard drive cage-nya. Jadi harus dimurin ke belakang. Tapi kalau dimurin ke belakang, jadi mentok ke kabel PSU-nya. Sebenarnya ya serba salah. Yang paling enak sih sebenarnya udah pakai full NVMe aja. Terus nggak usah dipakai si hard drive cage-nya. Nah, karena dia tuh cuman support antara 2 SSD 2,5 di cage ini atau 1 hard disk. Nah, ini gue pakai 1 hard disk 1 SSD. Jadi dia udah full, cuman segitu supportnya, nggak bisa ditambah lagi. Kalau mau nambah harus pakai NVMe. Itu. Kemudian keuntungannya pakai casing yang modelan lebar gini, si CPU coolernya sama support AIO di atasnya. Jadi ini di atas dia support sampai 280. Kalau dari boxnya dia sampai 280. Tapi belum gua coba karena gua gak punya AIO. Jadi si liquid coolernya, radiatornya bisa nyampe yang 28 di sini, pakai fan yang 140. Nah, terus ini juga si CPU coolernya dia klaimnya sampai 185. Jadi harusnya kalau misalkan mau pakai CPU cooler yang segede gaban kayak Deepcool Assassin 4 atau Noctua NHD15 itu masih cukup di sini. Di sini juga fan belakangnya bisa muat sampai 140. Ini pakai 120, gue pakai 120, tapi di pinggir-pinggiran sininya dia ada mounting buat bolongan buat
screw yang fan-nya 140. Nah, casing ini datang sama satu fan. Ini, di dia fan ini sebenarnya awalnya udah kepasang di belakang sini. Ini fan, tapi fan-nya jelek. Ya wajar lah 400.000. Dia fan-nya Molex. Dan dia Molex ini. Jadi langsung dicolok ke PSU kalian. Terus gak bisa diatur speednya. Tapi dia RGB, dia ada 3 pinnya dan udah DC chain. Jadi kalau misalkan kalian yang mengutamakan estetika dibanding performa, ini fan-nya sebenarnya udah oke punya, bisa diatur gitu pakai RGB pin yang di Mobo. Nah, kita ke belakang, pindah ke belakang. Ini dia buat si PCIe covernya, dia model yang potekan yang harus digoyang-goyang dia sampai patah gitu. Nah, tapi buat si tutupannya dia udah yang model pintu kayak gini. Jadi dia ininya gak akan hilang si covernya karena dia nempel. Nah, kalau udah tinggal ditutup lagi terus ditutup terus. Nah, terus kita bahas I/O-nya oke. Nah, ini I/O-nya sebenarnya ini agak preferensi, tapi dia di USB-nya dia bagus menurut gua. Nah, buat I/O depannya dia di atas ini. Dia ada tombol on off, dia ada lampu-lampuannya, dia ada lampu on off-nya, sama di sini ada yang hard drive activity-nya. Jadi dia bakal merah-merah kalau misalnya hard drive lagi dipakai. Terus nah ini si audionya nggak combo. Nah, kalau gue lebih suka combo kalau misalnya mau pakai mic ya tinggal pakai splitter. Kalau dia langsung kepisah dua gini. Jadi kalau misalkan kayak headset yang ada mic-nya harus pakai yang splitter lagi gitu buat nyolok ke sininya. Nah, tapi enaknya dia USB-nya dapat dua-duanya USB 3. Jadi gak kayak casing yang murah pada umumnya. Dia biasanya USB 2.1, USB 3.1. Kalau ini dua-duanya udah USB 3, jadi satu header doang ke Mobo-nya. Tapi gak sekeren yang seri Mythos Advance V2. Dia udah, kalau Mythos Advance V2 dia salah satunya udah USB-C. Jadi lebih future proof. Tapi ini juga menurut gua udah oke. Apalagi Mobo gua belum support Type-C juga. Nah, untuk si lubang-lubangan kabelnya, dia ada di sini sama di sini. Ini nggak tahu ya, apa dia support eATX apa enggak? Soalnya dia sebenarnya dari grommet sininya, bukan grommet, lubangannya, dia ada yang agak jauh sama yang agak dekat. Jadi nggak tahu ya, apakah dia support atau enggak. Tapi kalau misalkan di boxnya dia cuman sampai ATX doang. Tapi entah kalau misalkan dicobain si mountingnya dipindahin gitu. Dia sebenarnya aman-aman aja sih buat posisinya. Dia di atasnya juga ada bolongan buat CPU CPU powernya ada di sini, buat fan-fan di atas ada. Cuman nggak ada grommet yang karetnya itu. Sebenarnya kalau harga segini sih kayaknya emang nggak ada sih casing yang dapat itu. Atau mungkin nggak tahu ya, gue kurang lihat. Kadang juga di harga segini sebenarnya nggak 400 sih, di 300 itu biasanya si yang ATX-nya dia agak bawah gitu, jadi dia ceper atasnya. Nggak ada sih lubangan sih buat IPS power CPU-nya sama fan-fanan di atas ini. Jadi si kabel CPU-nya harus di routing lewat belakang motherboard. Yang mana kalau misalkan kabel kalian itu yang gambot kayak gini, itu nggak mungkin. Jadi harus lewat depan, harus pakai flat cable kalau enggak. Jadi ini sebenarnya udah oke punya. Dan juga sih dia karena dalam nggak masalah buat kabel-kabelan yang gede. Sebenarnya overall gitu aja sih buat proses rakit di sini. Enak juga, gak ribet-ribet amat. Kayaknya gue waktu pindahin ini dari casing lama gue yang Phenom RX Diamond yang fish tank ke sini kayaknya cuma sejam 2 jam itu udah kelar, udah rap. Maksudnya ya ini kabel manajemen segini sih gak rapi juga ya, tapi dapat digunakan gitu, nggak berantakan banget. Cukup oke, cukup aja gitu, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget. Jadi
buat overall di harga 475 menurut gua ini oke banget. Cuman kalau misalnya punya budget lebih kayaknya mending naik ke yang lebih tinggi gitu. Misalkan kalau misalkan di harga 800-900 ada dari Montec, ada juga dari Game Diaz. Yang Game Diaz apa ya gue lupa, tapi dia fish tank, dia di harga di bawah 1 juta dia udah ada LCD screen-nya gitu. Cuman dia fish tank gitu. Gue agak kurang suka sebenarnya fish tank yang PSU-nya di bawah, mending fish tank kalau sekalian PSU di samping. Udah gitu lebih enak aja kalau misalkan di tower yang gini airflow-nya dia lurus dari depan ke belakang itu langsung, jadi lebih enak. Mungkin ini ntar gue juga bakal cobain tes pakai benchmark si GPU-nya pakai superposition, Unigine superposition, sama si ini ya mungkin si CPU-nya di stress test pakai CPU Z, terus kita lihat nanti suhunya berapa. Oke, ntar gue pindahin lagi ke meja dulu. Oke, jadi tadi udah cobain kita benchmark di sini. Nah, di sini pakai Unigine Engine Superposition Benchmark sama tadi ada buka CPU Z. Jadi dia di running bareng stress test CPU Z sama Unigine bareng. Yang mana buat Unigine sendiri dia buat ngetes GPU-nya, CPU Z buat nge-stress test si CPU-nya. Nah, buat fan-nya sendiri kita set di sininya dari Mobo sebenarnya, karena ini kan fan yang depan gue pakai PWM, sedangkan yang sisanya yang bawah ini sama belakang itu pakai fan DC. Jadi semuanya bisa diatur, tapi pengaturannya lebih luas yang PWM tentunya. Buat yang PWM tadi di set ke mode silent, jadi yang depan ini silent, yang bawah ini silent, sedangkan buat yang fan belakang sama CPU coolernya itu di set standar speednya. Nah, kita cobain kenapa pakai settingan itu, karena itu adalah settingan sehari-hari gua, biasanya kayak gitu setiap dipakai, karena menurut gue itu udah balance antara cooling performance sama si suaranya juga terlalu berisik gitu, jadi silent. Nah, buat ambient temperaturnya, karena gua agak punya thermometer, tapi di sini ruangan 3x3 agak kecil, agak sesek gitu, tapi posisi lokasi di Bandung jadi agak dingin. Kalau menurut Google di sini 21 derajat Celcius malam-malam. Nah, hasilnya kayak gimana? Nah, jadi gue ambil dari suhu maksimumnya. Buat si GPU-nya, ini gue GPU-nya pakai Gigabyte RTX 3070 yang OC. Kalau yang biasa kan TDP-nya 220. Di Tech Power Up juga sebenarnya si ini tuh 220 TDP-nya. Tapi kalau lihat dari yang reading di sini, reading yang Nvidia di atasnya itu, kadang dia sampai 250, bisa jadi sampai 250. Nah, kemudian si CPU-nya di sini gue pakai Ryzen 3600, jadi Ryzen 5. Jadi dia TDP-nya cuma 65 watt. Nah, hasilnya ternyata buat suhu maksimum si GPU-nya ada di 74 derajat Celcius, dan buat CPU-nya dia ada di 79,2. Jadi dua-duanya di daerah 70-an, GPU-nya 70 kecil, CPU-nya 70 tinggi. Tapi ini menurut gua adalah hasil yang memuaskan. Jadi gak panas-panas banget, standar lah, masih di rentan batas aman. Gak adem-adem banget juga, tapi masih oke. Apalagi ini silent, gak berisik gitu. Jadi menurut gua buat secara performa, casing ini udah lumayan oke. Oke, mungkin buat video kali ini cukup sekian. Jadi kesimpulannya untuk casing si Twister V3 ini menurut gua adalah salah satu casing yang paling worth it under 500.000. Terutama kalau misalkan kalian itu benar-benar terjebak sama motherboard ATX, yang mana di bawah 500.000 itu casing-casing di bawah 500.000 buat support di ATX-nya tuh kadang agak kurang gitu. Jadi ini adalah salah satu jawabannya kalau menurut gua sebelum pindah ke casing yang fish tank kayak si Veno RX yang casing gue sebelumnya. Di harga under 500.000 juga kalian bakal dapat support buat fan yang bisa dibilang cukup lengkap, walaupun yang seperti gue bilang 140-nya kurang cocok aja gitu. Terus support buat GPU yang gede masih oke, airflow bagus, dari sini ada, dari depan ada, sama support buat CPU cooler sama all-in-one liquid cooler juga masih oke banget gitu. Oke, mungkin sekian dari video gua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau misalkan ada yang kelewat atau misalkan kalian ada pengalaman lain atau gua ada salah juga, boleh komen di bawah, dikoreksi aja gak apa-apa. Kalian juga bisa temuin gua di sosial media yang lain. Mungkin nanti gua tulis di bawah sini atau bisa cek di deskripsi. Oh iya, buat link buat spek lengkapnya
CPC gua biar kalian tahu gimana buat tesnya gitu. Kenapa bisa dapat sepanas itu, kan harus tahu lengkap spesifikasinya. Itu juga bakal di link di bawah. Oke, thank you semua buat yang udah nonton. Kalau like boleh di like, kalau misalkan gak suka boleh di dislike, bebas aja gimana kalian. Thank you buat yang udah nonton.